selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Wah, Ibu Minah senang mendengarnya kalau semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Nah, bagi beberapa anak-anak yang mungkin hari ini masih sakit, Ibu berdoa anak-anak lekas sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran dan juga devosi kembali dengan baik, dengan sehat kembali. Nah, pada minggu ini kita memasuki tema devosi kita yaitu Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus kepada siapa? Pada murid-muridnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari Kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-15 sampai 26. Jadi sekarang ayo semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, good job. Semua sudah siap. Alkitabnya diangkat. Ibu Mirna juga membawa Alkitab Ibu Mirna. Ini dia Alkitab Ibu Mirna. Oke, semuanya sudah siap. Jadi kita akan memulai diskusi kita. Sebelum kita berdoa, sekarang kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Oke, ada yang tahu lagu ini? Oke, semuanya tahu ya. Sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama devosi hari ini. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama devosi hari ini. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersapa, sapaan dalam kasih, jalan satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau murid Yesus, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau murid Yesus, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama devosi hari ini. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersapa, sapaan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau murid Yesus, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Nah, anak-anak adalah sahabat Ibu Mirna, Ibu Mirna adalah sahabat anak-anak, anak-anak adalah murid Ibu Mirna, Ibu Mirna adalah guru anak-anak, dan yang paling penting adalah anak-anak semua adalah murid Yesus, dan Yesus adalah Tuhan kita. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Ibu Mirna akan memimpin dalam doa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi yang cerah ini, udah tanggal 16 Agustus, sehingga anak-anak semua dapat berkumpul di rumah masing-masing,
dan bersama-sama menjalankan devosi, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga merenungkannya. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, semua sudah buka mata. Oke, kita akan melanjutkan. Ya. Nah, coba anak-anak lihat. Ini apa ya? Ini apa? Nih, ini apa? Iya, betul sekali. Ini sedotan. Jadi sekarang Ibu Mira juga memegang sedotan. Ini dia. Nah, apakah ukurannya berbeda? Coba anak-anak lihat. Oke. Iya, ukurannya berbeda. Dan kalau Ibu Mira genggam seperti ini, apakah yang satunya kelihatan? Tidak ya, tidak kelihatan. Kita akan bahas nanti. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Nah, anak-anak, tadi Ibu Mas sudah bilang bahwa kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Oke. Nah, anak-anak lihat ini apa? Ini adalah pemain sepak bola. Ya, coba anak-anak pikirkan. Kalau pemain sepak bola itu apakah bisa bermain hanya sendiri? Iya, tidak bisa. Bila ada satu pemain yang terjatuh, terluka, dan tidak bisa mengikuti pertandingan atau perlombaan, maka akan ada pemain cadangan, ada pemain pengganti yang akan masuk ke dalam tim itu. Ya, karena sepak bola itu adalah kesebelasan. Satu tim biasanya 11 orang. Ya, kalau tim sepak bola isinya adalah 10, berarti tidak bisa disebut sebagai tim sepak bola. Harus pas jumlahnya, harus 11, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih karena mereka memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang menjaga gawang, ada yang menendang bola sampai masuk gawang, seperti itu. Jadi kalau ada satu pemain yang sedang terluka kakinya, tidak bisa bangkit lagi, atau butuh pengobatan yang lebih lama, maka akan ada satu pemain yang dipilih dari pemain cadangan untuk masuk ke lapangan. Oke, semua mengerti ya? Nah, sekarang anak-anak ingat 12 murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Yakobus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Ada berapa? Coba dihitung. Ada Simon Petrus 1, Andreas 2, Yakobus 3, Yohanes 4, Filipus 5, Thomas 6, Yakobus 7, Tadeus 8, Simon 9, Matius 10, Bartolomeus 11, dan Yudas Iskariot 12. Jadi, murid Yesus itu ada 12. Satu tim isinya 12 ya. Tetapi anak-anak ingat, siapa itu Yudas Iskariot? Oke, betul sekali. Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas yang menyangkal Yesus. Tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Tidak mengakui bahwa Yesus adalah sang juru selamat itu sendiri. Yudas Iskariot menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Masih ingat anak-anak? Ya, harus terus diingat ya, bahwa Yudas ini tidak setia dengan Yesus. Yudas menjual Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus ditangkap. Karena apa? Yudas menyangkal. Ketika Yesus bertanya, dia tidak mau mengakui bahwa dia yang menyangkal Yesus, menyerahkan Yesus kepada siapa? Kepada Potifar ya, pada saat itu. Betul? Iya, betul sekali anak-anak. Karena Yudas mengkhianati Yesus, maka Yudas pada saat itu dia bunuh diri karena dia merasa dia telah mengkhianati Yesus dan dia sangat berdosa. Akhirnya Yudas Iskariot bunuh diri, sehingga ketika Yudas Iskariot bunuh diri, murid Yesus tinggal 11. Nah, murid Yesus itu adalah 12, tetapi jika Yudas Iskariot telah mati, tidak ada tinggal 11. Karena satu tim isinya 12.
dan sekarang mereka hanya 11, maka mereka harus mencari pengganti. Ya, harus mencari pengganti. Kita lihat di sini. Oke, kita akan bersama-sama membaca kisah Rasul 1 ayat 15 sampai yang ke-26. Sekarang kita ada di dalam ayat yang ke-15 sampai 16. Ibu Mirna akan bacakan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin yang menangkap Yesus itu." Kenapa pemimpin yang menangkap Yesus itu? Karena Yudas telah mengkhianati Yesus. Lanjutkan. Ayat 17 sampai yang ke-19, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab sudah tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah kejabatannya diambil orang lain. Jabatan Yudas diambil oleh orang lain. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat yang ke-23 sampai yang ke-26, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul itu. Amin. Nah, ada dua kualitas sebagai pengganti Yudas ya untuk menjadi Rasul Kristus, yaitu yang pertama, dia haruslah bersama Yesus sejak permulaan pelayanan Yesus. Dan yang kedua, ia harus adalah saksi peristiwa kebangkitan, percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang bangkit di antara orang mati. Ya, ada dua ya, diingat-ingat dan dicatat. Haruslah telah bersama Yesus sejak permulaan pelayanan Yesus, dan ia juga harus adalah saksi dari peristiwa kebangkitan. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, dan yang bangkit di antara orang mati. Nah, dua orang itu adalah Yusuf, atau yang kita sebut sebagai Barsabas atau Justus. Dan yang kedua adalah Matias. Nah, anak-anak, di ayat yang ke-24, murid berdoa. Mereka berdoa dengan berkata seperti apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Siapa yang Tuhan pilih antara Justus dan Matias. Nah, bagaimana setelah mereka berdoa, mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka melempar undi, melempar sedotan tadi ya. Ini, sedotannya terjatuh. Ada dua sedotan, yang satu tidak terlihat, maka mereka harus mengundi, berdoa, dan melakukan sesuatu ya, diundi, dan pada akhirnya yang terpilih adalah Matias. Yang mendapatkan undian itu adalah Matias. Berarti Matias telah memenuhi dua kualitas tadi ya. Mengikut Kristus, percaya bahwa Kristus telah bangkit di antara orang mati. Nah, kita sudah melihat sekarang, Yudas tadi mengkhianati Yesus. Tidak percaya Yesus, meninggalkan Yesus. Jangan sampai kita seperti Yudas anak-anak. Tidak seperti Justus dan juga Matias yang senantiasa mengikut Kristus ya, dan juga 12 murid Kristus lainnya senantiasa mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. Refleksikan bersama-sama ya, apakah anak-anak, apakah Ibu Mirna selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Dan berdoalah, minta Tuhan menolongmu. Minta Tuhan menolong Ibu Mirna untuk mengingat bahwa Tuhan tahu hatimu.
karena Tuhan adalah Allah yang esa. Tuhan tahu seluruh isi hati umatnya, ya, termasuk Ibu Mira dan juga anak-anak. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan sehingga kamu tidak akan ingin berdosa melawan Dia, sehingga anak-anak dapat taat dan setia kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup devosi kita. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk devosi kita pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan setiap perenungan yang telah kami baca dapat menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami akan melanjutkan Tuhan setiap pembelajaran kami, aktivitas kami. Biarkan Tuhan yang terus memimpin kami, berikan hikmat kepada setiap kami. Kami menyerahkan diri ke dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin.